Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu di tugas learning journal ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang menantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semua, ini adalah tugas video pertama saya untuk tugas MK Public Speaking, yaitu Learning Journal. Ini untuk memenuhi materi pertemuan pertama pada Kamis minggu kemarin. Jadi di pertemuan pertama ini memang tidak ada materi yang dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah kita, tetapi di situ kita pertemuan pertama yaitu menggunakan yang namanya perkenalan dan membahas sedikit tentang RPS. Dan perkenalan itu juga dimulai hanya untuk kelas C dan kelas D, karena untuk kelas A dan kelas B itu sudah pernah namanya diampu atau diajar mata kuliahnya oleh Pak Hadi ini. Tetapi untuk kelas C dan kelas D ini adalah pertemuan pertama. Mungkin hari Kamis kemarin itu pertemuan pertama. Jadi untuk kelas C dan kelas D melakukan perkenalan terlebih dahulu, terutama untuk saya yang termasuk ke dalam kelas KPI 4C. Saya di situ perkenalan dan memberitahu nama saya, alamat saya dari nama saya Ajudin Wahid, alamat saya dari Rangkas Bitung, dan motivasi saya memasuki prodi KPI. Saya menjelaskan di situ karena saya kenapa ingin memasuki prodi KPI, karena saya ada minat sedikit, mungkin sedikit, yaitu melalui ceramah. Saya ingin mendalami lebih dalam terutama dari masalah public speaking, karena saya merasa diri saya juga kalau untuk public speaking itu kurang lancar, apalagi kalau berbicara depan orang banyak dan di video mungkin saya agak sedikit kurang sih. Di pertemuan hari Kamis kemarin menjelaskan tentang perkenalan terutama RPS. Jadi di sana menjelaskan tentang RPS, bagaimana nanti pelajaran itu dimulai, terutama dosen pengampu kita juga berbicara apabila ingin lulus atau memiliki nilai A atau B, terutama lulus saja, yaitu harus mencapai 75% absen yang utama, dan juga ini tugas learning juga harus sampai 75%. Jadi selama 16 menit selama 16 pertemuan kurang lebih 11 pertemuan atau 12 pertemuan harus dicapai, dan itu harus absen dan juga tugas learning journal. Apabila itu kurang, untuk kata dosen pengampu kita, itu akan mengurangi juga nilai yang kita miliki. Dan setelah menjelaskan tentang masalah RPS, yang saya ingat dosen pengampu kita juga berbicara tentang masalah KPI, terutama apa itu penyiaran. Di sana dijelaskan apa itu penyiaran. Jadi bahwasanya menurut dosen pengampu kita, penyiaran adalah sesuatu yang disiarkan secara serentak dan melalui gelombang elektromagnetik. Jadi kalau tidak disiarkan secara serentak dan tidak menggunakan gelombang elektromagnetik,
kata dosen kita itu bukan disebut dengan penyiaran, karena penyiaran itu ada dua, yaitu televisi, yang kedua itu radio. Dan setelah menjelaskan itu, saya singkat saja, di situ dosen kita menyarankan untuk memberikan tugas bahwasanya setiap pertemuan nanti tatap muka ada 3 orang atau 4 orang, minimal 10 menitan lah, minimal 10 menitan untuk melaksanakan tugas, yaitu entah itu ceramah, entah itu MC, entah itu seperti jadi penjual di TikTok. Itu harus untuk setiap mahasiswa tampil ke depan. Dan di situ pula setelah menjelaskan, Pak dosen menyerahkan untuk menguji kami, yaitu tentang untuk bebas berbicara di depan, entah itu ceramah atau apa. Di situ ada teman kita, yaitu kalau nggak salah Ilyas. Di situ dia berceramah, dan menurut saya ceramahnya untuk situasi yang mungkin mendadak ya, itu cukup oke. Beliau cukup menguasai panggung, dan tata caranya juga seperti orang yang sudah emang sering melakukan ceramah. Kalau untuk saya, orang yang kurang sedikit berbicara di depan, mungkin kalau untuk yang sistemnya dadakan kayak gitu agak sedikit terbata-bata ya. Kalau untuk beliau sangat bagus dari sisi public speakingnya. Dan kenapa saya juga mengambil public speaking bukan picture ataupun penyiaran radio, karena saya merasa di situ juga keutamaan saya atau kelebihan saya dari ceramah, dan saya membutuhkan yang namanya public speaking. Jadi saya mengambil MK untuk public speaking daripada picture atau penyiaran radio. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tugas learning journal pada yang kesempatan yang pertama ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, next time kita ke tugas sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.